Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Safira dengan NIM 240641092. Di sini saya sebagai penyusun lembar wawancara dan kisi-kisi wawancara. Di sini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naya Mula Jamarahma dengan NIM 240641226. Saya sebagai pewawancara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahmatullah dengan nomor NIM 240641098. Saya sebagai editor. Hari ini kita akan melakukan wawancara tugas akhir evaluasi pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama narasumber kita hari ini dengan Bapak Ilani Wijaya. Betul Bapak? Iya. Iya, Bapak ini sebagai Satpam Universitas Muhammadiyah Cirebon ya Bapak ya? Oke. Oh ya, Bapak gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah. Jadi kita ini mau mewawancarai Bapak sedikit tentang perihal keamanan dan ketertiban lingkungan kampus. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui keamanan dan lingkungan kampus berdasarkan dari Bapak Ilani ini nih. Iya. Nah, baik. Bapak ini kan sebagai satpam ini ya. Nah, apakah Bapak pernah menemukan pelanggaran akses kayak misalnya pencurian atau apa? Ya alhamdulillah sampai sekarang ini sih belum ada. Kebanyakan paling mahasiswa yang ketinggalan kunci yang tercecer di teras-teras masjid atau masih gantung di sepeda motornya gitu. Oh, oke. Gimana Bapak menanganinya kalau semisal ada ketinggalan di kunci ketinggalan masih ngegantung di motor, Bapak itu gimana? Kita sebagai tim keamanan terpaksa mengamankan dan menyimpannya, dan mereka yang mau mengambil harus menyerahkan fotokopi STNK atau KTP. Biar ini ya Bapak, biar betul itu pemiliknya, biar Ya. tidak berbohong dan jujur mahasiswanya. Oke. Next, apakah Bapak pernah melakukan pemeriksaan kalau ada tamu datang ke Universitas Muhammadiyah Cirebon ini, sebagai contohnya pemeriksaan sebagai mau masuk kampus itu, ke pemeriksaan identitas itu KTP, kayak mengecek dari identitasnya? Ya betul, kita menanyakan dia mau kemana, mau ketemu siapa, apa tujuannya, dan kita juga meminta datanya dari mana gitu. Baik, untuk menghindarkan dari ketidakinginan adanya kejahatan ya Bapak ya? Ya, iya. Begitu, berarti harus dicek, wajib ya Bapak ya? Iya. Kalau tidak begitu kadang suka melakukan, kalau pakai mobil atau mendapi mobil suka melakukan pembukaan jendela lewat mobil ya Bapak, kacanya Iya, dibuka iya, suruh biar buka. CCTV Iya, dilihat, iya. begitu. Oke. Nah, CCTV di sini kan di universitas ini kan banyak ya Bapak ya, ada di sini, terus di gedung-gedung fakultas, Iya. ya di sudut-sudut. Nah, apakah CCTV itu diceknya itu selama bertugas itu suka dicek, atau diceknya tuh kayak offline, kayak semisal tidak dicek secara langsung? Ya waktu masih berfungsi, kalau ada kejadian kita langsung cek. Nah selama ini CCTV sekarang lagi ada trouble, sampai sekarang belum ada pembenahan dari pihak kantor gitu. Oh, berarti CCTV itu tidak aktif untuk Iya. sekarang. Nanti akan ditindaklanjuti supaya aktif. Iya. Nah, menurut Bapak nih solusinya apa yang perlu dilakukan agar sistem akses kampus itu lebih aman? Ya kita sebagai keamanan selalu patroli berapa jam sekali, muter-muter keliling kampus, mengecek kendaraan, ada kunci yang gantung nggak atau gimana. Itu bergantian dengan satpam yang di depan, yang juanda. Oh, berarti kayak berkoordinasi Iya. bareng-bareng gitu ya Iya. Bapak ya? Nah, terus selain itu tuh apakah Bapak sering menemukan gangguan keamanan selama Bapak bertugas, kayak contohnya keonaran di kampus atau di parkiran, mahasiswa yang tidak atur parkir, kalau kayak sebagai itu? Alhamdulillah selama ini mahasiswa taat dan patuh, nggak ada yang melanggar. Yang itu aja, paling banyak kan ada sedikit berapa mahasiswa yang nggak bawa STNK. Jadi kalau nggak ada kehilangan kunci atau kita menemukan kunci dia mengambil, paling ya kita ambil KTP atau kartu mahasiswa, suruh fotokopi gitu aja. Berarti yang paling sering Bapak alami itu seperti apa contohnya? Ya paling itu ketinggalan kunci aja, selama ini belum ada yang lainnya.
sama dompet ya Bapak yang Ya, paling gitu, ada dompet tinggal di bagasi. barang-barang ya Ya, Bapak. kita amankan, terus ada yang mencari ya kita kembalikan. Ya biasa KTP tanyakan gitu. Berarti menanganinya sama seperti yang kalau yang tadi di Bapak jelaskan dari awal dengan cara buat apakah ini pemilik aslinya atau tidak Iya, gitu. iya. Nah, next yang pernah Bapak tangani itu apa aja selain itu? Ya paling biasanya semacam ada ketinggalan barang-barang, misalkan HP gitu tuh. Nah, kita amankan, kalau ada yang nyari ya kita cek cross dulu, coba sok dilihat HP-nya isinya bener enggak. Kalau bener berarti ada tanda-tanda kepemilikan ya kita kasihkan, tapi tetap kita mintain KTP. Nah, Bapak gimana sih cara Bapak berkoordinasi dengan rekan Bapak rekan satpam Bapak yang lainnya itu gimana kalau misal terjadi ada gangguan di kampus ini? Berkoordinasinya tuh kayak menghubungnya tuh. Ya kita terpaksa mengontak mereka untuk datang ke depan dulu untuk berkoordinasi dan kita untuk membicarakan dan untuk menyelesaikannya gitu. Berarti apakah ini Bapak satpam itu ada grup WhatsApp ya mungkin ya Bapak? Iya, Ya, ada. khusus kayak- Ada. Oh, kalau ada apa-apa, kalau nggak pakai monitor itu ya Bapak? Iya, pakai talkie itu. Gitu. Oke. Nah, menurut Bapak solusinya apa lagi nih Pak yang paling efektif untuk meningkatkan pencegahan gangguan di kampus? Ya kalau menurut saya pribadi sih ya yang jelas satu ya kekurangan personil, karena dengan berhubung kampus besar ini personil cuman kita standby satu di sana satu, kita kan buat keliling kan, berarti kalau kita keliling di sini nggak ada gitu dari ya kalau misalnya kekurangan personil. Oh, kekurangan personil. Berarti satpam ini tuh misalnya satpam ini namanya satpam apa sih Pak? Satpam Ya ini satpam yang untuk khusus depan. Nah kalau ada apa-apa di tengah kan kita paling informasinya dari OB. Oh iya. Terus Iya. kalau ada juga satpam yang di depan Iya, fakultas di itu untuk lobby. penerimaan tamu yang mau ke Juanda atau ketemu ke rektorat gitu aja. Oh berarti setiap satpam itu punya tugasnya masing-masing. Iya. Untuk tamu yang di depan berarti kurang, untuk yang di depan tuh. Oke, siap. Nah, ini Pak, saran Bapak itu menurut saran Bapak kepada pihak kampus untuk meningkatkan pencegahan keamanan kampus itu apa? Ya satu CCTV harus segera diaktifin lagi, dan yang kedua ya personil yang menurut saya ditambah lagi biar kita kerjanya efisien kan. Ya berarti Bapak ini kekurangan personil ya Bapak ya? Iya. Kalau misalnya satpamnya banyak itu enak bagi tugasnya biar ada jaga di sini Iya. dan bisa keliling Iya, buat patroli kampus. ke lingkungan. Untuk sekarang itu kalau berpatroli itu kadang di sininya tidak ada yang jaga. Kadang kan si Bapak yang punten yang satunya itu yang Bapak suka Iya, parkir kan? buatnya Iya dia. di sini buat Bapak gimana Bapak untuk evaluasi ini, gimana Bapak untuk melakukan evaluasi terhadap sistem keamanan yang sedang berjalan? Ya kita berkoordinasi dengan teman-teman dan juga kita ke pihak kantor, ke pihak SDM itu, karena kita kan di bawah naungan SDM sih, dari kita berkoordinasi dengan SDM ya, diskusi gimana penanggulangan kan ada apa-apa hal yang belum kita diselesaikan gitu, kita konsultasi ke SDM. Oke, baik. Apakah berarti Bapak dilibatkan ya dalam proses evaluasi sistem keamanan kampus ya Bapak ya? Iya betul. Apakah ini ada ketua-ketuanya atau Ada koordinasi security Pak Hari Widiono ya itu. yang kalau disebutannya apa Pak Hari? Pak Hari. Kan ada nama satu namanya Babe. Ya itu Bapak yang agak tua tuh yang itu Pak Iya. Hari itu namanya ya. Iya. Oke. Menurut Bapak ini menjabat sebagai satpam itu udah berapa tahun sih Pak? Baru 15 tahun. Udah lama ya? Dari tahun berapa Bapak? 2011. 2011. Berapa tahun? Ya baru 15 tahun ya. Oke. Berarti Bapak cukup lama ya Bapak ya. Berarti Bapak udah kenal dari sebelum kan UMC itu sebelumnya itu belum ada fakultas kesehatan ya. Iya. Masih kayak paling fakultas pendidikan yang ada itu apa aja sih Pak yang sebelum Ya, ada? waktu saya masuk hanya fakultas keguruan aja yang menjulang itu bagi SD waktu itu cuman gedungnya hanya ada FKIP aja satu waktu tahun segitu. Iya, Bapak. Nah tambah tahun pengembangan ada fakultas lain-lainnya gitu. Baik, berarti sekarang itu UMC semakin hebat, Oke. semakin semakin jaya. Nah, tuh. Nah, terus Bapak solusi lagi nih Bapak, apa yang perlu diterapkan untuk meningkatkan
sistem keamanan kampus apa nih Pak? Ya apa ya? Ya Sama seperti sebelumnya mungkin ya Bapak. Iya, gitu Untuk aja. solusinya ya seperti tadi Bapak jelaskan. gitu aja paling keamanan tambah personil atau itu diefektifkan lagi CCTV biar kita bisa memantau dan bisa kita menanganinya gitu. Oke Bapak, sekiranya Bapak terima kasih. Sepertinya cukup untuk wawancara hari ini. Terima kasih Bapak Ya, untuk waktu sama-sama. mengganggunya. Terima kasih waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Ya, panjang umur biar bisa Bapak menjaga kampus ini terus. Bertugas dengan sukacita, dengan senang hati menjalaninya tugas ini. Oke, baik. Segitu saja wawancara kita hari ini. Sampai jumpa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara, kondisi keamanan kampus saat ini masih tergolong aman dan terkendali, karena belum ditemukan adanya pelanggaran akses maupun gangguan keamanan yang berarti. Setiap tamu yang datang selalu diperiksa identitas dan keperluannya oleh petugas keamanan. Patroli rutin juga dilakukan secara bergantian setiap beberapa jam untuk memantau area kampus serta mengecek kendaraan, terutama memastikan tidak ada kunci motor yang tertinggal. Jika terjadi masalah, petugas segera berkoordinasi melalui alat komunikasi dan melaporkannya kepada pihak kampus untuk penanganan lebih lanjut. Meskipun demikian, terdapat kendala pada fasilitas CCTV yang sedang mengalami gangguan sehingga perlu segera diperbaiki. Selain itu, penambahan jumlah petugas keamanan dinilai penting untuk meningkatkan pengawasan. Petugas juga dilibatkan dalam proses evaluasi sistem keamanan guna memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengamanan kampus ke depannya.